Nah, di video kali ini Pak Guru ingin menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saat ini sedang belajar di rumah, Pak Guru sangat memahami telah terjadi perubahan besar dalam cara belajar teman-teman saat ini. Kemarin-kemarin teman-teman dengan bebas pergi ke sekolah bareng teman-teman, ada Bapak Ibu guru di situ belajar bersama dan sangat menyenangkan. Namun saat ini keadaannya sedang berbeda. Kita semua tahu bahwa di Indonesia, bahkan di dunia saat ini sedang diuji dengan wabah virus corona. Teman-teman yang tadinya bebas ke sekolah, saat ini diharuskan belajar di rumah. Suka atau tidak suka, teman-teman harus belajar di rumah, bukan libur ya. Nah, perubahan ini menurut Pak Guru sedikit banyak mempengaruhi cara belajar teman-teman. Mungkin di antara kalian ya, ada yang mengalami kesulitan belajar. Karena biasanya di sekolah, kemudian tiba-tiba secara drastis belajarnya harus di rumah. Ada teman-teman, tidak ada teman-teman. Ya, ada Bapak Ibu guru yang membimbing, di rumah tidak ada. Nah, di video kali ini Pak Guru ingin menyampaikan dua hal yang menyebabkan teman-teman mengalami kesulitan dalam belajar. Yang pertama adalah faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi proses belajar yang datang dari dalam diri kita. Misalkan tingkat konsentrasi yang rendah, misalkan, atau malas ya, rasa malas belajar, atau mungkin teman-teman sakit, sakit perut misalkan, atau sakit kepala, maka itu akan mengganggu belajar teman-temannya. Kemudian yang faktor kedua adalah faktor eksternal. Apa itu? Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi proses belajar teman-teman, tapi datang dari luar diri kita. Misalkan suasana yang berisik, ya, atau tempat yang tidak nyaman karena mungkin kotor di situ, atau mungkin tidak ada yang membimbing atau mengajari teman-teman dalam mengerjakan tugas. Nah, itu juga faktor eksternal. Lalu bagaimana sih menghadapi suasana yang seperti ini? Ya, jadi teman-teman pahami dulu, apakah kesulitan yang teman-teman alami adalah dari faktor internal atau dari faktor eksternal. Ketika teman-teman mengalami kesulitan karena faktor internal, maka benahi dulu itu, perbaiki dulu itu. Atau sakit perut misalkan, maka sembuhkan dulu sakit perutnya baru belajar, sehingga belajarnya lebih bagus, lebih efektif ya, jadi hasilnya lebih baik. Kemudian misalkan tidak ada yang bisa membimbing, misalkan tidak ada Bapak Ibu di rumah karena kerja, atau ada Bapak Ibu di rumah tapi tidak bisa mengajari teman-teman karena materinya mungkin agak sulit ya. Tapi itu bukan alasan untuk tidak belajar. Teman-teman bisa cari di Google ya, bisa cari di YouTube materi-materi yang sedang teman-teman pelajari. Jadi gunakan Google, gunakan YouTube untuk membantu proses belajar, bukan hanya untuk main-main saja. Percuma ya, buang-buang kota kalau hanya untuk main-main saja. Jadi ketika teman-teman mengalami kesulitan dalam belajar, misal tidak tahu penjelasan materi A, materi B, bisa dong cari di Google, bisa cari di YouTube, karena semuanya pasti ada di situ. Ya, kalau tidak tahu baru tanya wali kelas, ya lewat grup WA yang teman-teman punya. Nah, cara lain juga teman-teman bisa tanya ke guru ya lewat WA. Jadi bukan hal yang dilarang tanya guru lewat WA. Teman-teman kan punya grup WA, bisa tanya di situ, atau mungkin tanya temannya yang lebih bisa ya dalam materi itu. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak belajar. Jadi di rumah itu bukan untuk istirahat total, bukan. Di rumah untuk belajar tetap ya. Jadi cuma dipindah belajar kemarin di sekolah, kemudian di rumah. Dan kita berharap wabah virus corona ini cepat berlalu sehingga teman-teman nanti bisa berangkat sekolah lagi, bisa senang-senang lagi, bisa ya bareng-bareng teman-teman lagi, itu kan lebih asik ya. Jadi dua hal ini silahkan dipahami, apakah faktor internal atau faktor eksternal. Pahami dulu sebabnya ketika teman-teman mengalami kesulitan dalam belajar. Ketika internal apa, eksternal apa, misalkan seperti itu. Nah, kalau teman-teman udah paham apa faktor internal atau faktor eksternal yang mempengaruhi teman-teman dalam belajar, kan nanti bisa nemu solusinya dan belajarnya lebih maksimal, hasilnya bagus ya, nilainya nanti bagus, teman-teman bisa sukses ke depannya, menggapai cita-cita, itu kan luar biasa. Jadi jangan malas belajar, karena malas belajar ujung-ujungnya nanti nilainya nggak bagus,
cita-citanya nanti terbengkalai ya, tidak tercapai. Kan sayang sekali. Misalnya teman-teman punya cita-cita, mulai pupuk dari sekarang dengan cara apa? Belajar yang rajin, yang konsisten ya, yang memiliki hasil yang insya Allah bagus, nanti kedepannya juga akan lebih bagus. Mungkin dari Pak Guru cukup sekian, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.